Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Septiana. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai cara penanganan asma yang dapat dilakukan di rumah. Sebelumnya saya membutuhkan waktu 5-10 menit untuk melakukan pendidikan kesehatan. Saya akan menggunakan media seperti leaflet dan sebelumnya saya sudah membaca catatan medis dari anak N. Hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tuanya. Dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan pasien dan memberikan pendidikan kesehatan. Selamat pagi Bapak Hero. Ya, Pak Ji. Benar ya, ini dengan ayah dari anak Nuni? Oh iya, benar, Mbak. Betul ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya perkenalkan dulu, nama saya Yuli Septiana. Di sini saya adalah seorang perawat. Saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai cara penanganan asma yang dapat Bapak dan Ibu lakukan jika anak Bapak mengalami serangan asma di rumah. Oh iya, Mbak. Baik, saya membutuhkan waktu 5-10 menit untuk melakukan pendidikan kesehatan. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, jika Bapak bersedia, saya bisa langsung mulai ya Pak ya? Iya, Mbak, silakan. Iya, baik. Bapak sebelumnya, adik kan sudah mengalami dan memiliki riwayat asma sebelumnya ya dari Bapak ya? Benar, Mbak. Betul. Baik. Nah, langkah pertama yang Bapak dan Ibu lakukan di rumah itu seperti mendampingi anak Bapak ketika terjadi serangan asma. Pastikan di lingkungan sekitarnya itu tidak ada yang dapat mencederai. Kemudian kalau adik mengalami serangan asma, usahakan posisinya itu duduk ataupun semipolar. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan ventilasi agar si adik ini dapat mendapatkan oksigen yang ada kuat ke dalam tubuhnya. Begitu ya Pak ya. Baik banget ya. Untuk cara yang kedua, jika adik menggunakan pakaian yang sedikit ketat atau tidak longgar, sebaiknya pakaiannya itu dilonggarkan. Dilonggarkan, Pak, ya? Iya, betul sekali Bapak. Terus kemudian kalau Bapak di rumah memiliki atau menyediakan oksigen, Bapak dapat memberikan oksigen dengan dosis 1 sampai dengan 2 liter per menit. Seperti itu ya Pak ya. Ya, Mbak. Untuk cara ketiga yang dapat Bapak lakukan, usahakan ruangan itu memiliki sirkulasi udara yang baik. Misalnya adik mengalami serangan di dalam kamar seperti itu ya Pak. Usahakan pintu ataupun jendelanya itu dibuka. Tujuannya adalah untuk pertukaran udaranya itu dapat masuk dan keluar seperti itu Pak. Kemudian jika adik memiliki obat yang sudah diresepkan di dokter, itu Bapak bisa dapat langsung berikan kalau adik mengalami serangan asmanya. Kemudian dalam keadaan darurat atau si adik ini tidak ada obat di rumah, Bapak dapat memberikan uap air hangat. Misalnya Bapak menaruh air hangat di dalam wadah, kemudian uapnya itu diberikan ke adik. Ini tujuannya hampir sama dengan pemberian nebulizer, namun di sini untuk pemberian ini tidak menggunakan obat, hanya menggunakan air hangat saja. Itu tujuannya adalah untuk mengencerkan lendir atau dahak yang ada di tenggorokan si adik seperti itu Pak ya. Baik, Mbak. Kemudian Bapak juga dapat memberikan air hangat. Air hangat itu diminumkan ya Pak ya, agar si adik lendirnya juga dapat keluar seperti itu Pak. Baik, Mbak. Baik, begitu ya Pak ya. Ini saya ada leaflet, Bapak bisa baca-baca di rumah atau nanti dikasih sama ibunya biar ibunya juga bisa paham bagaimana cara penanganan asma di rumah. Sebelumnya saya evaluasi ya Pak terkait pemahaman Bapak mengenai penanganan asma di rumah. Mungkin Bapak bisa sebutkan 1 atau 2-nya Pak. Ini Mbak, kayak kalau misal lagi anak saya mengalami serangan asma kan, itu kita harus mendampinginya Mbak, gitu kan. Nah terus kalau misal lagi ada kena serangan asma di kamar atau di mana, kita harus tempat yang terbuka biar sirkulasi udaranya dapat bertukar gitu Mbak ya. Iya betul sekali Bapak. Baik, saya cukupkan. Saya rasa Bapak sudah memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bapak? Enggak ada. Baik, jika tidak ada saya akhiri ya Bapak ya. Saya permisi. Ya, Nanti Bapak kalau membutuhkan saya silahkan panggil ke ruang perawat ya Pak ya. Baik, saya permisi Bapak. Ya. Telah dilakukan pendidikan kesehatan kepada orang tua anak Nunik. Pendidikan kesehatan berupa penanganan asma di rumah. Orang tua tampak memahami apa yang sudah disampaikan perawat.
kemudian dapat menjelaskan kembali apa yang disampaikan oleh perawat, dan orang tua juga dapat mengaplikasikan pendidikan kesehatan yang sudah diberikan. Tanda tangan nama terang. Demikian video singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.